Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini, mari kita duduk santai sejenak dan menyelami sesuatu yang sering kita anggap remeh, padahal di dalamnya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah video bagian ke-31 playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Ini bukan tentang menyerah atau abai, melainkan tentang menemukan energi tersembunyi yang tersimpan di balik sikap pasrah. Mari kita mulai. Kita sering menyangka bahwa berjuang mati-matian adalah satu-satunya jalan. Tapi tahukah kamu, energi terkuat justru muncul ketika kita berhenti melawan apa yang kita rasakan. Menurut Dr. David R. Hawkins, sang arsitek peta kesadaran, dunia energi terbagi dua. Ada force yang menarik energi kita ke bawah seperti beban berat dan ada power yang justru mengangkat dan memberdayakan kita. Pilihan ada di tangan kita, mau terus tersedot, atau mulai terbang. Part 1, Peta Emosi dan Level 100 Ketakutan. Coba kita lihat sejenak peta emosi yang sering kita lalui. Di dasar jurang ada rasa malu, shame, lalu naik sedikit ke rasa bersalah, guilt, apati, dan duka cita. Ini adalah energi-energi yang membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Dan sekarang, kita sampai di level 100, sebuah titik yang hampir semua orang familiar, ketakutan. Ketakutan itu seperti kawat berduri tak kasat mata. Ia membatasi gerak, membungkus pikiran dengan berbagai skenario terburuk, dan seringkali, ia adalah alasan mengapa kita tidak berani melangkah. Sadarkah kita, begitu banyak keputusan hidup kita, yang konon didasari oleh logika, sebenarnya berakar dari satu hal ini, takut. Part 2, Pilihan yang mengubah hidup, apresiasi versus ketakutan. Inilah inti dari pelepasan yang sesungguhnya. Bisakah kita mulai bertindak bukan karena lari dari sesuatu yang kita takuti, melainkan karena apresiasi terhadap apa yang sudah ada? Bayangkan dua orang yang berolahraga. Yang pertama lari pagi karena takut sakit, takut mati, atau takut bentuk tubuhnya tidak ideal. Yang kedua berolahraga karena ia mengapresiasi tubuhnya sebagai kendaraan paling setia dalam hidupnya. Ia ingin merawatnya dengan cinta. Hasilnya mungkin terlihat sama, tapi energi yang dihasilkan berbeda. Yang didasari rasa takut akan terasa seperti kewajiban yang berat, penuh beban dan stres. Sementara yang didasari apresiasi akan terasa ringan, memberdayakan, dan penuh sukacita. Hal ini berlaku untuk segalanya. Apakah kamu bersikap baik kepada pasangan karena takut kehilangan dia, atau karena kamu sungguh mencintainya dan menghargai kehadirannya? Apakah kamu bekerja keras karena takut dipecat, atau karena kamu peduli pada kualitas kerjamu dan para penerima layananmu? Ketika kita memilih apresiasi, kita memilih energi power. Kita menguatkan diri kita sendiri, alih-alih membiarkan rasa takut terus-menerus menyedot tenaga. Part 3, Mesin energi terkuat menemukan 4E. Lalu, bagaimana caranya kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu didasari power, bukan force? Jawabannya seringkali terletak pada passion atau gairah. Passion adalah tenaga internal yang membuat kita rela menderita atau berkorban waktu, tetapi kita melakukannya dengan senang hati. Saya sering menyebutnya sebagai 4E, sebuah formula sederhana untuk menemukan sumber energi terkuatmu. Enjoy, apakah kamu menikmati prosesnya, sampai waktu terasa berlalu begitu saja? Easy, apakah ia terasa gampang, seolah-olah kamu dilahirkan untuk itu, berbeda dengan orang lain? Excellent, apakah hasilnya unggul, menghasilkan karya terbaikmu? Earn, dan yang paling menyenangkan, apakah kamu juga dibayar untuk melakukan hal yang kamu cintai itu? Pekerjaan paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Namun, di balik gairah, ada pelajaran penting tentang rasa cukup. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang sukses, tapi ketika ditanya mengapa tidak menambah porsi pekerjaannya, ia hanya menjawab, segitu juga sudah cukup. Sudah ngapain lagi? Mempelajari rasa cukup adalah hal termahal dalam hidup, sebab banyak belum tentu cukup, apalagi kurang. Part 4, Rasa bersalah hantu di balik ketakutan. Sekarang, mari kita beralih ke rasa bersalah, guilt, yang merupakan saudara kembar siam dari ketakutan. Rasa bersalah adalah bentuk ketakutan khusus yang terikat pada perasaan kebersalahan dan hukuman, baik itu nyata maupun hanya dalam fantasi pikiran. Ingatlah baik-baik, di mana ada rasa takut, di situ ada rasa bersalah.
Keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Hawkins mengatakan, 99% rasa bersalah itu tidak berhubungan dengan realitas. Itu adalah ilusi yang diputar ulang oleh pikiran kita sendiri. Orang lain mungkin hanya merendahkan kita sekali, tapi kita memutar rekaman suara itu di kepala kita sampai ribuan kali, lalu menyalahkan orang lain atas penderitaan kita sendiri. Rasa bersalah sungguh destruktif. Ia merusak bukan hanya mental, tapi juga fisik. Ia adalah akar dari banyak penyakit psikosomatis. Ia mengurangi kesenangan dan menghancurkan sukacita dalam hidup. Pikirkan ini, seberapa sering hidup kita dipenuhi oleh kata harusnya. Harusnya saya menikah di usia sekian. Harusnya anak saya lebih taat. Harusnya saya melakukan itu lebih baik. Semua harus itu adalah sisa-sisa program lama yang membelenggu. Jika hidupmu penuh dengan kata harus, artinya kamu belum sepenuhnya melepaskan dan kamu sedang menciptakan program penderitaanmu sendiri. Lepaskan belenggu harus, dan biarkan hidupmu mengalir. Penutup, membunuh ego dan kebebasan sejati. Rasa bersalah merepresentasikan kematian, karena ia membunuh sukacita, sementara cinta merepresentasikan kehidupan. Jika kamu ingin mencintai sejati, kamu harus mau membunuh ego, sebab ego dan cinta tidak bisa hidup berdampingan. Mencintai adalah meniadakan aku, sehingga yang tersisa hanyalah yang dicintai. Mengapa kita harus repot-repot membahas semua ini? Karena kita sering menjadi produk dari lingkungan kita, menjadi bonsai yang dibentuk oleh penilaian orang lain. Kita seperti burung yang sudah lama di dalam sangkar, yang bahkan ketika pintunya dibuka, ia takut untuk terbang karena lupa bahwa ia punya sayap. Kita hidup di dalam matriks program-program lama yang kita yakini sebagai kebenaran. Mulailah mempertanyakan setiap keyakinan, bongkar setiap sampah program yang kamu terima dari masa lalu. Kebebasan sejati bukanlah mencari kebahagiaan di luar. Kebebasan sejati adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak punya batasan, karena yang membatasi hanyalah pandangan dari dalam. Dengan melepaskan ketakutan dan rasa bersalah, kita mengembalikan energi power kita, dan di sana, kita akan menyadari bahwa kita sudah terhubung dengan frekuensi yang indah, dimanapun kita berada. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini. Sampai jumpa di episode 32 playlist seni melepaskan beban batin. Letting Go.